Yang mudah-mudahan kepada kita yang kumpul tempat yang mulia ini di umil akhir, insyaallah termasuk umat Nabi yang dapat bagian terpilih menjadi umat yang dapat syafaat dari junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutin mungkin ada yang nanya, apa sih kalau anda ngedoa biar terpilih dapat syafaat? Ada umat Nabi yang dapat syafaat. Di antara yang dapat syafaat adalah orang yang melakukan bid'ah dan membid'ah-bid'ahkan. Tuh, ingetin tuh, umat Nabi datang ke Nabi nggak ngaku, apaan lu jidat doang hitam ya? Hitam mah gampang, kambing juga hitam banget jidatnya ya. Nggak bisa. Yang membid'ah-bid'ahkan dan juga yang dalam keadaan melakukan perkara baru yang Nabi ulama nggak mencontohkan, itulah calon yang tidak dapat syafaat. Kalau kita kaji semua, insya Allah bagiannya nanti mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang melakukan haram. Insya Allah kita tahu. Nah, kalaupun terjadi kesalahan melakukan bid'ah dan keharaman dan kemakruhan, dimaaf. Ya lupa kita ilmunya banyak banget. Kemarin coba saya tanya coba Imam Hanafi, coba tangannya kemarin lagi tahiyat gimana? Tuh muter-muter. Terus Imam Malik, tuh lupa ya saya banyak. Ya maklum. Cuma udah ngaji mah ingat gimana? Belum ngaji nggak bisa. Begitu. Mudah-mudahan kita semuanya umat Nabi yang dapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja kita mulai majelis bicara kita di malam hari ini dengan pembukaan bacaan kita kayak baca surah dulu ya. Bulan nganggur Pak. Ya. Bulan malam dia cepat. Bulan desa. Mana baca? Apa? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'minul ma'mumi jahran idza sami'a qunuta imamihi lidu'a minhu. Wa ta'minul ma'mumi dan bermula membaca amin si makmum. Jahron bacanya kencang. Jahron keadaan bacanya kencang. Catatannya bagaimana kalau kencang? Idza sami'a, ketika dia mendengar qunuta imamihi, akan kunut imamnya. Lid du'ai, pada waktu doa. Lid du'ai di saat doa. Minhu dari kunut. Minat doa ini termasuk dari doa as-sholatu ala nabi. Termasuk daripada doa as-sholatu, bermula baca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semoga memberi rahmat Allah wa Allah alaihi atas Nabi wasallam, memberikan kesejahteraan. Payu aminu, maka membaca amin semakmum laha tadi bacaan sholawat. Wa yusyariku, dan sama-sama dia kepada imam, bersama-sama dia akan imam istanai di waktu memuji. Sirron, bacaannya pelan. Intaha min hajul qawid. Wa yatakhayyaru fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakhayyaru, dan memilih dia fi sholati, di dalam baca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina isbatihi, di antara isbatihi membacanya dia, biha akan sholawat, biha dengan sholawat, wa baina ta'minihi, dan diantara baca aminnya dianya makmum. Baina isbati, diantara baca sholawatnya dia, diantara bacanya dia biha akan sholawat, wa baina ta'minihi, dan diantara baca aminnya dia. Walau jumi'ah, dan jika digabung bainahuma, diantara baca dan amin, fahuwa, maka itu kelakuan, itu pekerjaan, ahabu, lebih dicintai. Ahabu itu lebih disenangi, cintai. Intaha
Sulaiman al-Qurdi. Wa al-haqqal muhibbut Tabariyu, dan menggabungkan. Nah, aku mau nempel. Menggabungkan al-muhibbu Tabariyu, Imam Muhib Tabari, as-sholata, akan baca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid-du'ai, dan menggolongkan Imam Muhib Tabari akan baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-du'a, dengan golongan doa. Fayu aminu, maka membaca amin dia laha, bagi bacaan sholawat. Bahwa dan itu pendapat al-muqtamadu yang paling kuat. Al-muqtamadu paling kuat. Kama qala, sebagaimana berpendapat buahkan keterangan siapa al-muhilli, Imam Muhilli. Itu mim apa mak itu? Muhilli ya? Bisa ada mahali. Kalau mahali kagak pakai iya, seringan jangan. Jadi nggak pakai tasdid, ini berarti muhil aja, muhilli. Iya. Intaha Safinatun Najari, dan selesai dalam kitab Safinatun Najari. Tinggal besok apa di sholat insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjutkan bahasan kemarin di halaman 41 tentang masih seputar kunut. Kunutnya kunut subuh atau kunut witir di waktu Ramadan separuh terakhir, atau kunutnya kunut nazilah atau kunut bencana. Tiga-tiganya sama. Apa mana kunut? Doa gitu. Nah, lanjutkan kemarin sekarang wataminul makmumi, dan baca amin si makmum. Jahron baca amin kencang. Amin si makmum bacanya kencang. Ingat kemarin walaupun sholat johor, di mana baca kunut nazilah, kan johor semuanya siriyah, pelan. Imamnya pelan, makmumnya pelan. Kecuali kali imamnya lagi lupa, dan mungkin banyak masalah, utang belum kebayar, anak sekolahnya online, paket dapat, puyeng lah ya, johor kencengin, biarin aja itu mah, nggak ngebatalin. Johor baca kenceng nggak batal, ingat nggak batal makruh doang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, apa? Makmumnya bego sama kenceng juga, amin. Ada yang gitu? Ada? Ya suruh ngaji lagi dia. Imam lupa johor kenceng, sadoleng dia, makmum kompak kenceng semua, amin ya. Itu makmum imam sama, syarikani, dua-duanya beban. Suruh ngaji lagi kalau gitu ya. Supaya apa? Biar nggak malu-malu. Coba kalau seandainya di kampung kita masih mending kalau keluar supaya keluar johor baca kenceng, makmumnya sama amin kenceng, tapi nggak masalah, nggak ngebatalin, cuman udah. Amin si makmum baca amin, jahron kencang, kunut nazilah di johor. Sami Allahu liman hamidah. Terakhir nih, rakaat terakhir yang keempat. Imam baca kunut, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wat ta'un, amin. Waz zalazil wal fitan wal miyan, amin. Wal fitan wal humum wal gumum wal qulub wal ahzan, amin. Terus wasyadaida syarada wal zalimin wal hasid wal kafir wal munafikin, amin. Jahron tetap aja walaupun johor kunut nazilah, baca amin baca ron. Paham? Catatannya idza sami'a kunuta imami, kalau dia mendengar baca kunut si imam. Tapi lebah mana kunutnya? Lidu aminhu, di waktu bacaan doa. Kenceng aminnya. Kalau waktu bacanya sana enggak usah kenceng. Di selanjutnya pelan. Sama tuh pujian. Mana pujian contohnya? Fa innaka taqdi wala yubda. Terus selanjutnya la yazillu man wala ya'izzu man hadait tabaraka rabbana. Itu mah pelan. Mau di subuh kayak pelan. Yang kenceng mah doa. Jangan lupa. Doa itu dari mulai Mahdina ini silakan dan sebagainya. Nanti bagian lagi fa'inna tak dan sebagainya pelan. Di bawah encer yusariku, bareng-bareng dia baca pelan-pelan siron. Ada yang ngebaca juga kencang bagaimana? Sama, suruh ngaji lagi.
Udah haji, ya ada jaminan biar ke Arab juga. Kontak di Arab nggak balik-balik dia. Kalau ngaji, kalau menang haji mah nggak bisa. Ada soalnya saya bertemuin orang ya, wilayah kita juga. Jadi subuh, amin, di dalam sana kenceng kan malu. Baik nama takdir walau yuk doa lagi, jangan diaminin itu mah. Itu mah sana bang ujian. Pujian mah nggak usah diaminin, baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng, dari jiran lagi baru baca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Baru kencang lagi. Kalau nggak ada tambahan, Allah maaf. Bagaimana ya tambahan kemarin tuh? Bamil. Mana tambahnya gimana? Allah salimah ya? Ya salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin. Gitu tuh kemarin dibaca Bamil ya. Gitu amin tuh kencang. Amin sampai wasallallahu. Cuma kemarin orang tua kita pintar beliau ngetes kita. Tahu gua nggak baca selawat gua nggak kencengin. Lu baca nggak gitu beliau ngetes kita kemarin ya. Baca nggak lu kemarin ya. Bukan bilang nggak tahu, bukan lupa, bukan ngetes Ustaz Sarwani. Ya. Emang kagak bisa. Jawa penuh semua masjid. Saya di belakang beliau lah. Sini kagak datang ya. Bisa dulu bingung ya. Saya sekali saya bicara dulu sedikit nih ya. Saya mohon maaf pada jamaah gitu ya. Karena memang bukan sambilan saya nggak ada tugas sebetulnya. Karena di guru udah mundar mandir gitu ya, udah berapa kali itu tobat di jalan, lu dia baik. Ya saya maju baik. Gitu ya. Daripada kita mundur lagi. Betul. Mohon maaf sekali ya. Enggak, Pak Amir kan saya kan bilang salah. Lu Pak Amir lagi ngetes kita. Ini gua nggak baca sengaja. Lu baca nggak sendiri lu gitu? Kan boleh ntar suruh pilih. Waya takhayyaru. Apakah baca atau dia amin, silakan. Dua-duanya benar. Antar perkaranya kalau nggak mau baca nggak amin baru sujud sahwi. Kan bagian apa aja itu kan? Kunut bagian. Enggak sujud sahwi ya udah nggak apa-apa sah subuhnya. Mana bolongan dikit bisa doang. Lo kan kelas kita Ustaz pamir yang ngetes kita. Kayaknya bohong kalau Ustaz Sarwani nggak baca selawat. Kayaknya iya. Kelas Ustaz Imam Sugiono nggak mungkin nggak baca selawat. Apalagi kelas Ustaz Kuatman. Kelas orang tua kita mau nggak mungkin nggak baca selawat. Tahu semua beliau. Tahu daripada ngaji kopdar semua. Gua nggak baca sengaja beliau. Insya Allah bukan lupa kan kita nanya. Beliau bukan lupa sengaja dalam keadaan gue tahu nih gue udah baca soalnya bawahnya. Gua ya takhayyaru pilih sama lo. Lo mau baca atau mau amin. Ternyata beliau kata kita baca masih sah. Nggak apa-apa. Toh sholat juga nggak batal dan sebagainya. Emang beliau makanya disuruh. Karena kalau nyuruh kan suka ngelihat beliau kan udah ngaji maju pak gitu. Saya mau ambil ambil bahasa mau kering nih bodo amat. Kan dua ya bapak ya, ada yang bahasa kering maju lah ya udah. Insya Allah ya mudah-mudahan besok kalau ada kejadian lagi nih supaya nyari aman karena kan nggak semuanya dalam keadaan paham baca. Gitu. Allahumma sholli ala muslimin bukan artinya kita semua nih. Anak pun sama ngelihat di majlis-majlis subuh yang lebih gede sama. Gila Muhammad awal muslimin yang sunnahnya itu bukan apa tuh hayat itu mah juga tambahan ulama dibacanya kencang. Itu juga kalau menurut dari susunan bahasa Arab mah kita tuh masih belum ada minil bayan yang penjelasnya. Salimna selamatkan kami itu dari apa selamatnya? Allahumma salimna awal muslimin selamat ke orang muslim. Allah salimna selamatkan kami orang-orang mukmin. Dari mana nyelamat selamatinnya? Coba pertanyaan kan. Kalau mau lebih hebat tambah yang dibayar. Oh selamatnya minal bala wal waba wal ghala. Baru jelas. Allah tahu memang sih Indonesia corona, tapi kita ingat makom doa itu tolabul fi'li minal adna ila a'la. Makom minta itu dari bawah ke atas. Itu sebagai bukti supaya kita nih permohonan kita diterima. Kalau ibarat saya contoh ini, kita kan kalau ngajuin apa proposal ya. Proposal. Contoh ke orang tua kita sini ke rumah misalnya proposal. Minta dana akan 50 juta buat beli mobil, emang belum beli mobil soalnya ya. Misalkan ya. Itu mesti jelas kata-kata itu. Kalau nggak jelas lo nggak paham. Allah tahu, memang pembangun juga tahu. Oh tahu nih pasti proposal mohon bantuan nih. Tapi kalau jelas enak.
minal bala wal wabah wal ghala wat taut. Oh, karena Allah menjaga itu. Oh, ya udah. Diselamatin. Oh, bala ya udah. Kalau cuma salim nawal muslim wal mu'minin itu masih umum. Bagusnya, makanya doa itu mah kalau menurut saya lebih baik jangan dibaca. Karena sebabnya, karena memang kurang kuat. Kalau mau dibaca tuh yang paling pertama baca tuh Allahumma fa'ana bala. Nah itu kuat, kenapa? Karena gabungan kunut subuh sama kunut nasilah. Bagusnya. Dan di subuh gede sama, nggak dibaca juga selamat. Makanya buruan itu pernah marah-marah. Al-Quran Faisal Jenal, akunya pada kiai, akunya pada ustad, tapi kenapa sih ya gitu? Oh saksinya teman terpajangan ngaji. Beliau pernah ngomong, kok kalau dibaca begitu tuh takut. Kan nggak semua yang hadir ribuan orang tuh paham ngaji. Takutnya nggak baca sholawat, takutnya. Dia khawatirkan ketika begitu walaupun nggak batal sholat, tapi tadi ada celah, kekurang sempurnaan. Ini nggak ada guru kita susah enggak ya? Kita jadi perempuan yang pengen cakep guru ya? Iya. Padahal pernah sejarahnya Pak Kohar kita pengen ngaji yang bopeng belum pernah kan? Atau yang hidungnya nggak ada nggak? Sama kayak gitu sebenarnya. Ada orang belum ada ya? Atau belum apa sengaja dibawa kali nggak naik Pak dia? Ini barang dia nggak? Kalau barang Pak Murul nggak mungkin. Terus Pak Murul bertiga sudah itu sama Pak RT ya. Kita biasa gitu aja, pengen sempurna aja sesuatu kita pengen sempurna, apalagi tadi. Guru pernah begitu dulu, saya ingetin, wah Allah iya ya. Ikut lagi kemarin belum lama tuh ikut berhubungan minggu di rumah udah saya rubah pengajian nahu tuh yang anggotanya. Tadinya kan Sabtu Minggu saya ganti ke malam Selasa. Ikutlah saya karena menghormati orang tua kita orang soleh. Pasti sama juga saya pelajari, itu baik. Yang dibaca saya orang muslimin langsung turun langsung. Kagak pakai baju selawatnya. Itu kalau kayak gede, badannya gede, udah gede banget ya. Kita kalau ngeliat tuh malu ya. Nyusuk ya. Ada satu yang saya lihat apik tuh. Mau sebut nama, beliau membaca. Wasallallahu alaihi wasallam. Dia beliau wasallallahu yang amin dua ekor. Tuh. Kan malu kita kelas ya. Padahal suruh milih kalau pengen dua-duanya digabung cakep. Kalau kagak juga jaga aman. Ente amin aja dah. Dua ekor yang amin. Amin ya Allah. Bukan apa kelas kita kan subuh gede, katanya ulama-ulama khawatir. Bocah baru pulang pondok nih misalkan bocah SMP pulang pondok ikut itu lah. Katanya ulama, katanya kiai dan sebagainya. Kan bisa jadi itu bocah ada sobrolnya. Begitu bisa jadi. Ulama itu kan zamannya alimun alimani, ulama zaman taksirnya banyak alim-alim. Apa makna orang alim? Alim itu orang yang punya ilmu kemudian diamalkan tuh alim. Nah itulah yang bakal angkat derajat kita. Sepajari. Kalau ilmu doang nggak jaminan bisa angkat derajat. Amalnya yang bagus. Dalam keterangan ini bagaimana? Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin ya. Bagikan buah, punah nggak punya buah. Buah itu kan yang dimanfaat. Makanya gitu. Khawatir maka besok-besok nih yang tugas Bapak Mil udah. Besok Allah mudah-mudahan. Bulan depan lagi Bapak Asmat. Iya. Sokong syarat jadi imam itu diantara dalam kitab Minhajul Qayyim dan juga Bushra Karim. Pertama, imam itu punya syarat nih kalau mau al-amiru pemimpin. Paling utama, ustaz kalah. Nah pemimpin kagak bisa baru izinin tuh al-afqah yang paling paki. Beda kalau di Bajuri, kalau Bajuri al-afqah paling paki, paling ngerti fikih. Kalau di Bushra Karim tak bisa. Ulamanya disebut kalah sama siapa? Pemimpin. Karena pemimpin kan double beliau mah. Pemimpin dunia akhirat. Di sini tanggung jawab tadi harus sama tanggung jawab. Makanya double beliau majukan ini. Kalau bisa PRW tuh, RT. Di sini ada Pak yang jadi imam. Suka jadi imam kan? Alhamdulillah ya Pak. Jauh yang ada juga Pak. Pokoknya jadi imam gitu ya. Iya. Karena double pahalanya tuh kalau umaro juga, mimpin juga imam. Masya Allah berkah. Ada berkah. Hah? Begitu? Oh subhanallah. Oh alhamdulillah. Gabung jadi ya. Nah ini baru hebat namanya itu Masya Allah. Rapat. Boleh bagi tengah dan tasnya itu tadi kosong. Ayo. Ya menjadi barang-barang di sini langsung dari ya. Di tengahnya, tengah.
Ya, sini sebelah tengah sini. Jangan. Sini jalan. Kita mau ngompat berarti sini sana. Sini nas. Ya, tengah-tengah. Jadi kelihatan. Aja deh. Nah, balik awal gitu ya. Ini mengingatkan dua khawatir dan balik lagi. Karena ini kan targetnya ini kita bukan sekedar kampung usaha desa juga. Malah kalau kemarin kita dengar omongan guru kita yaitu Bagus Irwan, itu ternyata bukan tingkat yang sekedar desa. Kita kan minimal kecamatan. Nah, supaya membanggakan jangan sampai dari desa kita pas mungkin imam sholawatnya kagak, saking mungkin nggak gugup enggak keged doang. Lupa kan jadi kurang penilaian bener. Karena caranya depan begitu, bojong gede bikin Cibinong, atau tingkat selanjutnya per bulan sekali kumpul di Baitul Pak Izin. Mudah-mudahan begitu insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan cakep banget misalkan mungkin baru kita siapa misalkan bapaknya siapa terpilih misalkan pimpin Pak Asmat, Amarullah, 2 bis, wah masuk tabungan, cakep banget tuh enak banget ya. Wah 2 bis, ganti amin 2 bis ya. Tuh gabungan ke Cisarua di mana kita? Dulu di mana ya? Cilengsi, di Cilengsi. Wah, motor bis enak banget berangkat jam 12 ya. Pada ingat ya? Wah, itu mantap banget ya. Tanggung 2 bis berangkat subuh di sono. Wah, mantap banget. Pahalanya gede banget di sekolah itu. Mudah-mudahan. Itu bayangan kita apa? Bayangan buat kebaikan. Insyaallah ijabah. Amin ya rabbal. Ya, balik awal. Jadi gitu, kalau pengen ditambahin tadi mendingan langsung aja manfaatnal bala wal wabah, karena itu memang doanya gabungan dari kunut nazilah. Baru di bawahnya langsung Rasulullah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Silakan selawat mah. Wah, selawatnya jangan yang panjang. Jangan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tahman, kepanjangan itu jangan. Kepanjangan aminnya enggak. Boleh enggak apa-apa, salawat umum jangan baca salawat syariah situ ya. Ngaminnya bingung, baru ya belum kelar kita enggak amin dia. Jangan, cukup pendek aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sudah, amin turut. Amin. Jika dengan catatan dia nggak dengar turut imamnya. Lid doa pada waktu bacaan doa, tapi kalau bagian yang namanya sana ujian udah masing-masing baca pelan. Termasuk daripada doa as-sholatu bermula baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, payu aminu maka baca amin tuh si makmum nih. Terpayulah si makmum depan. Lah bagi bacaan sholawat wa yusyariku, jadi si makmum ketika baca sholawat si imam nih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Beres. Udah nggak baca sholawat lagi dia turun. Gitu. Mudah-mudahan bisa praktekin ya. Bang itu di musola gitu. Kagak bakal suruh ngaji lagi gimana, cuma sekali doang ya. Kita sengaja pancing biar datang hari ngaji ya gitu ya. Kalau ngaji semua enak ya insyaallah. Ya. Yang bisa gimana ya Bapak? Yang bisa langsung. Hah? Oh, jarang-jarang cuma gue ya. Udah malu orang sibuk. Tapi besok ingetin catatan sebut cukup kita baca selawat, si imam makmum cukup baca itu payu aminu baca amin, si makmum lah baca selawat. Imam sallallahu alaihi Muhammad Nabi wasallam alhamdulillah wasallam amin. Sudah payu amin baca amin. Tapi sebenarnya kalau yusyariku sama-sama nih si makmum sama si imam. Ketika dalam sana di sana nih baca pujian itu bacanya sirron kawan. Aina kata di walid dan sebagainya. Inna wala yaziluman walid wala yazuman adait dan sebagainya. Pelan baca masing-masing. Itu yusyariku sama-sama dia. Makmum sama imam. Tapi di bagian sholawat, karena sholawat bagian doa, imam baca sholawat, makmum tinggal amin. Intaha minajul qaim. Telah selesai dalam kita minajul qaim. Wa yatahayyaru dan memilih si makmum nih.
Di sholat, di dalam sholat ala Nabi SAW, dalam sholawat kepada Nabi SAW, dia milihnya baina isbatihi, apakah dia tetap baca sholawat atau mau baina ta'minihi, atau dia baca amin. Makmum dalam keadaan milih baca amin atau baca sholawat. Gimana nih dia? Apakah amin doang atau dia baca sholawat juga? Jawabannya walau jumi'a bainahuma bahwa habbu. Nah kalau seandainya dibaca sama dia amin juga, lebih hebat. Makmum dengan si imam, misalkan baca qunut nazilah dulu, udah beres tuh yang namanya sana, wa man fa'anal bala wal waba wal ghalawat dan sebagainya tuh. Mala yakshibuhu ghairuk. Dia tuh dengar ada jeda si imam tuh, kan belum baca selawat imam tuh, baca pak imam tuh. Wassallallahu sayyidina Muhammad nabi ummi wa sahbihi wasallam. Oh kepanjangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sendiri. Itu tuh imam baca juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak imam amin lagi. Amin. Fahuwa ahabbu. Ada cintai. Ada cinta dia ada beroji. Ahabbu. Lebih banget dicintai. Kenapa? Dua dapat. Pertama ngaminin dapat pahala, dua baca selamat. Dua bahwa jadi bacaannya yang si makmum pengen dengerin doang amin, cakep, sah. Tapi kalau pengen dia baca juga dua, ahabu, lebih dicintai. Nah kalau bandingannya begini sekarang, kalau cinta satu sama cinta hebat apa maksudnya? Bini itu sayang doang. Jadi emak itu sayang banget, ngulik hebat apa? Sayang sama sayang banget. Nah itu sama dengan tadi hati. Begitu keuntungannya double. Mudah-mudahan bisa meraktekin semua ya. Jangan kayak juga ya. Kalau kemarin tuh anak ya paham udah baca. Yes, tuh apa itu masalah. Adapun ketika dia amin juga double berarti pahalanya. Tinggal pilih aja kita mau baca silakan, mau amin silakan. Catatan kalau kedua-duanya maka pahalanya double. Intaha Sulaimanul Qurdi, terasa dalam kitab Sulaimanul Qurdi. Tambahannya sekarang, wahab kalau mengikut Tabari, Imam Tabari itu menggolongkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa, masuknya doa. Nah ketika doa maka payu aminu, baca amin si makmum. Nah ketika baca sholat, wahwal muktamadu, ini pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat boleh disampaikan Imam Muhalli. Maksudnya apa nih? Keterangan ini mah Sabiratun aja, jangan baca situ. Udah amin doang. Kenapa sebabnya? Orang golongan doa. Masa imam doa lu juga ngedoa? Kata Imam Muntawari, cukup aja kau amin lu, nggak usah ngebaca lagi. Ente mah cuma amin dong. Dua-duanya bener. Di atas tadi milih baca sama amin, silakan lebih cintai. Di bawah amin doang, bener. Yang agak bener mah agak sembahyang subuh. Bener gak Mas Fat? Yang gak bener gak sembahyang subuh, apalagi gak sembahyang subuh, musyawarah sepi, gak ada orang. Itu gak bener lagi tuh Pak. Itu pertanyaan tuh. Bisa jadi itu orang Islam atau bukan begitu. Tapi sini saya dan teman kata Pak Ustaz, wah si Ustaz subuhnya jangan ditanya. Kata gue begitu ya. Jangan ditanya gue Pak. Pokoknya jangan tanya subuh-subuhmu pokoknya. Wah kalau ditanya gak apa? Malu ditanya kata begitu. Pokoknya masih ditanya. Kecuali al-mukhlisin dah. Al-mukhlisin mah pokoknya jalannya dipaksa. Mukhlis aja mudah. Makanya iya. Mukhlis aja namanya. Pokoknya datang 3 mukhlis. Nggak ada zamannya mukhlis aja lah. Kalau tuh mukhlis mau diikhlasin, mau didoain ya. Masih sepi, ridho banget dah. Emang bego masih didoain mah. Bagus ada apa tuh? Kalau jam 4 lagi siap-siap ini mau lagi sambutan ya. Saya kan kalau nyamper Jumat suka ngedenger aja beliau yang ciri khas. Iya kalau reboh mau Jumat kan sejak nyamper Jumat udah ciri khas beliau. Itu juga kalau nggak diganggu apa ngecek. Kalau nggak Cina mah berangkat kerja dia nggak selawatan. Apalagi sekarang undang-undang udah jadi ya Om nih Buslawi ya makin parah besok ya. Makin digenjat apa andanya, makin digenjat ya. Kesini jangan gawe udah zikir jadi wali. Gue pun pasir tuh. Dengan tasnya aja. Kenyang. Coba lihat hikam. Hikam itu jelasin. Si itu mah karena gak yakin sih.
Baca tasbih kenyang. Baca tasbih 10.000 kali. Tuh, daun nih. Kasih ke Batak. Dikasih beras 10 liter. Daunnya 2 dikasih terus 10 liter. Saya pernah melihat guru saya sendiri. Nih bukti nih Allah. Benar. Coba pasar pulang bawa. Coba kita makan nggak yakin tadi gitu ya. Kalau kita mah coret kasih gitu. Minta apa lu? Ini Pak ya kalau udah beres. Tulis utang. Emang nggak yakin kalau kita baca jadi ya. Kalau yakin masya Allah. Motornya kita nggak yakin. Kan yang bikin dijawabnya doa karena yakin ya. Itu coba sekarang nih maaf, bocah pada main pelet kan jalannya nggak bener ya. Buat main perempuan karena yakin dijawab sama Allah. Ana inda dzanni abdi, hadis kutsinya. Saya mah berdasarkan prasangka hambaku, kalau hambaku yakin dijawab, walaupun ujung maksiat saya kasih. Mantap resikonya terkena dosa. Nah, banyak sih yang ibu begitu jarang goyang, sering goyang, jarang goyang, semua kalau macamnya. Semar mesem, semar mesem kalau macamnya. Ijabah yang ngasih siapa Allah bukan dukun. Cuma yakin, jelas. Karena yakin nih ya, kita nggak yakin. Ini jadi kayak cerita hari ini ya. Mudah-mudahan insya Allah lah. Yang penting ceritanya tadi baca kunutnya biar benar. Itu kan mengandung semua. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man terus wabarik. Wabarik. Wabarikana fi ma a'toy wa qina bi rahmatika syarra ma. Udah jelas banget udah. Berkah itu ziyadatul khairi wa ta'ati anatilatun tahap. Berkah itu kebaikan yang bertambah, kemuliaan taat yang bertambah yang enggak putus-putus. Mudah-mudahan dengan kita mengaji, dengan kita memuzakarahkan ini, tambah yakin bacanya dan tambah tahu bahwasanya di kunut sudah mencakup seluruh doa yang kita minta. Insya Allah dijabah semuanya kunut kita. Amin ya rabbal. Catatan tadi balik lagi, mesti tahu paham arti. Karena ulama ngejelasin bagaimana doa dia dalam keadaan nggak ngerti ini masalah global, maka doanya nggak diijabah, ditolak. Ibarat minta sama orang tua, minta sama bapak dan sebagainya, permintaan kita nggak jelas, itu maka nggak dijabah. Ulama bilang begitu. Kecuali sholawat mau jelas, kagak jelas diijabah. Itu hebatnya sholawat. Tapi kalau bacaan nggak jelas, doa misalkan yang baca apa nih orangnya? Apa bisa minta ini enggak? Bisa jadi. Ditanya yang mimpin, tadi doa apa, Pak? Lengkap, gue nggak tahu. Gue baca wae, nggak dijawab. Minimal mesti ada lobang. Ini doa robbana atina sabu jangga. Nur Allahumma barik lana, doa ngelebok. Ini Allahumma inni a'udzubika khubusi, doa masuk WC. Minimal tahu begitu ya. Gak usah secara terperinci. Kalau dijawab. Allahumma jannibna syayatin. Nah, ini doa apa nih? Nah, mesti tahu. Naik pun. Oh iya, gitu awalnya ya. Kalau nggak tahu nggak dijawab. Iya. Ya, hubungannya bisa begitu. Coba lihat dalam kitab Tafsir Sauri. Setan itu ingetin 70.000 tahun tinggal di sorga. Malaikat 60.000. 30.000 tahun ngajarin malaikat. Nama aslinya Ajazil. Di langit pertama nama setan nih, itu cicuk coba sih. Iblis namanya Al-Alim. Di langit kedua Al-Faqih. 7. Yang 7 terakhir namanya Ajazil. Siapa Ajazil? Guru para malaikat. Maka malaikat ya nyari dari diri iblis. Nah kalau kita ngebaca Allah jannibna syayatin, setan kan cucunya iblis. Dan setan lu nggak tahu artinya ya, gue masuk juga wah gitu ya. Minimal paham ini doa apa nih? Kata Bapak Amin tadi, doa apa Pak? Hah? Oh, wah, paham berarti. Baru dijawab lagi. Oh, naik kota begitu dah. Itu begitu dikasih Pak penjelasannya pokoknya begitu. Kalau doa dalam keadaan minimal dia belum paham, tadi jawab Allah. Biar apa? Perinci juga ini buat ini sebagainya. Wallahu a'lam. Kesimpulan akhir ingetin. Jadi kalau seandainya baca sholawat itu karena bagian golongan doa, imam yang mimpin baca sholawat, catatan akhir daripada Imam Mahali yang termasuk daripada catatan Imam Muhyiddin Tabari, cukup makmum baca amin. Adapun kalau dibaca dua-duanya, bahwa abu lebih
Wallahu a'lam. Tinggal besok harus sholat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ayo.